yang selalu mencibir kesalahan engkau. Mungkin aku bukan seorang pemakna yang selalu mencibir segala kesalahan, dan mungkin aku bukan seorang tokoh yang selalu dianggap benar. Mungkin aku bukan seorang la 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 la. Segalanya aku tahu, engkau menipu diri. Kita kembali membahas tentang hidup yang tak saling menyalahkan. Kita mengulas segala hal tentang hidup yang penuh cerita senang. Mungkin aku bukan seorang pemakna mengembara seulur waktu sebagai tanda sekilas diri memberi. Itu mungkin daripada engkau selalu menghina diri. Sampurasun. Engkau mengutuk rindu di balik salinan jiwa yang menerka. Sekilas sejarah
rasa duka, yang meretaskan mimpi kawan yang hilang. Engkau menutup rindu, di balik salinan jiwa yang menderita. Ku melihat seorang ibu yang menenteng foto kecil di tangan kirinya. Si pesan air mata kehilangan. Kembali nahar untuk menolak lupa, agar terus mengingat kawan yang hilang. Diskusi dengan secangkir kopi yang menawarkan rintihnya hujan. Aku ingin obrolan sederhana di mana aku dan engkau berjumpa mesra. Kita saling mengerti sampai rima ini temani tidur. Aku ingin kita saling mengerti sampai rima ini.
temani tidur. Sufi pasti nikmat. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapi ya. Rapi ya, udah di Paraban. Sayangnya lalu lintas gak rapi Bandung ini. Kena macet. Ngapain sih orang-orang ke Bandung itu? Gara-gara banjir, jadi banyak mobil teh agak pelan. Kenapa bisa banjir? Kan Makanya daerahnya atas di Bandung kan. Di Bandung itu kan drainasenya sebetulnya dipersiapkan untuk ibu kota pemerintahan dulu. Ya, artinya pasti sudah yang terbaik. Tapi kan banyak yang ditutup, sehingga fungsinya tidak ada. Pindah ke luhur drainase saluran air. Oke. Jadi modal. Gini loh, aku kan punya sejarah panjang. Dapat istri lulusan ITB. Bandung. ITB tahu nggak ITB apa? Nggak tahu tah? Indonesia teh Bandung. Oh, sudah bukan singkatan itu. Iya kan? Jadi sering saya kesini itu sering. Ke Bandung. Bandung bersama keluarga. Kebetulan sore ini kita berkunjung ke rumahnya Abah Uci. Ya, di Bumi Dega. Bumi Dega Sunda Academy. Iya, ini tempat saya belajar ini. Belajar apa? Segala macam kecuali matematik. Kenapa? Karena nggak suka hitung-hitungan ya? Iya, orangnya ikhlas ya? Saya itu dengan Abah Uci sudah lama berteman kebetulan. Ya. Jadi hari ini saya diajak Gus Chandra ke sini, seneng. Di Sunda tuh ada berbagai sebutan. Kang, Mang, Babe, Abah. Itu perbedaannya apa? Nah, ada menurut saya mah Babe, Kang beren. Jadi untuk menghargai kepada yang lebih tua lah gitu. Oke, kalau Mang? Mang itu lebih akrab. Harus sampai pada tataran spiritual yang bagaimana disebut Abah. Wah, eta. Karena kalau ngelihat rumahnya saja sudah dedemitan kayak begini ya. Ya. Harus Rambo. Preman. Bukan. Rambut bodas. Serada bodas Abah. Iya. Mungkin ya. Tapi biasanya yang dituakan kita memanggil seperti itu. Juga ada Ua. Sama juga untuk menganggap tua. Sebetulnya banyak ya sesebutan. Kalau di sana kan cuman Pak Le mungkin ya. Pak Le, Pak D, Simbah ya kalau di sini lebih kepada akrab tadi ya. Kalau kebanyakan kita mendengar Kang kebanyakannya. Ya. Kang. Nah, Bandung itu sendiri sepenting apa kok sampai sempat mau jadi ibu kota itu? Bandung. Apa gara-gara Soekarno tuh sering kesini dulunya? Ya, salah satunya. Tapi gini Gus, kan ada cerita. Ya. Pada saat Batavia itu menjadi pusat pelabuhannya Hindia Belanda. Ya. Itu kan mereka bikin kanal-kanal tuh. Untuk saluran air. Rupanya tanpa disadari itu menimbulkan jentik-jentik malaria. Disebutnya malaria Sundanicus kan ya. Gara-gara itu 1.200.000 orang meninggal. Gara-gara malaria? Gara-gara malaria. Ya. Sehingga dibutuhkan sebuah pusat pemerintahan yang wilayahnya baru dan ada di ketinggian 600. Pernah memilih Semarang tidak. Ambarawa pernah, yang lain-lain. Tapi akhirnya Bandung yang dipilih gitu. Itu yang menyebabkan banyak orang Belanda ke sini juga. Banyak itu ke arah Cirende ada makam-makam Belanda. Ya, Kerkhof itu ya. Rumah-rumah juga modelnya masih rumah-rumah kolonial Belanda, gitu ya. Kolonial. Seperti ini juga ya. Kelihatannya Mbah Uci turunan Belanda juga. Nanti kita tanya ya. BOC ternyata dia. Ya, tapi intinya di Bandung itu hampir 60% gitu ya. Orang Belanda dulunya. Gitu. Nah, apa yang menyebabkan Soekarno itu sampai ke Bandung? Eta menarik ya. Nah, naonannya saya tanya. Loh, aku nanya kok. Kan situ orang Bandung lama di Bandung. Bandung itu kan disebut kota pergerakan ya. Kalau seingat saya. Oh, kotanya bergerak terus? Bukan, tapi aktivisnya banyak. Karena banyak wilayah-wilayah pendidikan di sini. Jadi banyak orang pemuda, pemikir itu di kota Bandung. Bahkan yang paling monumental itu kan masalah ada teks Indonesia menggugat sampai gedungnya ada. Ya, betul. Nah, itu kan
Pak Karno itu membuat satu pledoi ya, gugatan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Itu kan yang menjadi momentumnya. Dan ternyata beliau juga di Bandung itu menemukan beberapa guru spiritual. Termasuk Raden Mas Panji Sosrokartono. Termasuk. Kakaknya R.A. Kartini. Betul. Kan di Bandung juga. Di Bandung juga. Mama Mei Kartawinata juga. Ya. Termasuk menemukan kekasih dambaan hati. Ibu Inggit Garnasi. Betul. Kan di Bandung juga. Di Bandung. Nah perlu itu kita ungkap itu. Punya temen gak yang bisa cerita soal itu? Bukan temen atau ini mah langsung terehnya. Tereh teh naon. Turunan Pati cucunya masih? Iya. Oh, saya pikir beliau ini lebih mendalami sejarah, ternyata juga pelaku sejarah itu sendiri. Pelaku sejarah dan punya darahnya beliau kan. Terus kalau kita nggak ngundang Abah Uci, masalah nggak? Ya Abah Uci sebagai tuan rumah harus diundang atuh. Beliau nanti yang Dia emang kenal Soekarno? Sahabat pena kelihatannya. Ya kurang tahu, nanti kan kita tanya. Iya kan kita panggil aja ya. Kita undang aja. Nah, kepada Pak Tito gitu. Si Uwa kalau saya manggilnya. Abah Uci. Ya. Kemana gitu? Oh, ke air tuh kemana ya? Kalau ada orang ditanya mau kemana? Mau ke air. Pasti orang Sunda eta. Jadi kacai di Indonesiakeun. Naon kacainya? Ke air juga ada gitu. air kan ya? Rek berenang atau rek naon ke air. Nah, makanya banyak bahasa Sunda yang tidak bisa di Indonesia kan sebetulnya. Tapi kenapa masih di Indonesia kan ke air? Nggak bisa ngomong toilet, nggak bisa orang Sunda. Enggak kebiasaan kacai. Kajaman gitu ta. Ya. Kalau ke kamar tidur? Lekui gitu. Lain. Kalau ke dapur? Ke pawon. Oh pawon sama yang Jawa sama ya. Kalau ke ruang tamu? Ke ruang tamu golodok biasanya. Tengah. Oh ruang tamu tengah imah. Tengah imah. Golodok mah di Jakarta tuh yang jualan. Golodok. Ke depan. Kapayun. Nah, kapangker. Kalau ke belakang kapangker. Kapayun. Samping kiri kanan. Kenca katuhu. Ke atas. Kaluhur. Ke bawah. Kanap. Ke tengah. Ke tengah sami. Kalau jatuh ke depan? Ditotok gitunya. Ke belakang? Dijengkang. Terguling-guling? Gugulutukan. Nah, banyak digorobas kanu bala. Kepleset? Disireule. Kejegal? Ti naon Tiku dawet. Banyak. Tapi intinya pada saat bahasa itu sulit dialih bahasakan, jangankan ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia aja susah. Itu artinya membuktikan bahwa budayanya sangat besar. Karena cirinya kebesaran sebuah bangsa adalah bahasanya. Ya. Jangan kayak kemarin waktu di Cirebon, bedanya A dengan O, Batara Karang, Batara Korong. Kan diharwakeun beda itu. Ya. Pengaruhnya berarti Indonesia ini besar di dirinya Soekarno ya? Indonesia, khususnya juga Bandung. Bandung ya. Khususnya. Ya, kalau gitu kita panggil Pak Tito Zeni dan Abah Uci. Nah. Punten. Sok, mangga apa? Silakan. Sok. Saya mah sudah ini. Ayo abah saya. Eta, Ayo hiji deui gini. majikan usaha. Majikan usaha mana mah. Nuhun. Wah, rokok lah. Ya Pak Tito ya. Ya. Yang diceritakan tadi. Oh, punten. Ini kan posisi duduknya jelas. Nah, Kanoman. Kasepuhan. Karuhun. Kakacauan. Ya ada. Pondalton atuh, pengendali Saiton. Oh iya. Abah Uci gimana kabarnya, Pak? Baik, sehat, terima kasih. Terima kasih udah diterima di rumahnya, hebat ini, Pak. Enggak, biasa aja. Belakangnya banyak sesaji, itu ceritanya gimana itu ceritanya? Katanya makanan setan. Di bulan Ramadan itu. Kalau di sini Gus, Ntar dulu bulan dari setan. Ini. Ya. Di bulan Ramadan itu diceritakan bahwa setan-setan dibelenggu. Tapi kenapa masih banyak keburukan dan kejahatan? Karena dibelenggu itu kan diborgol begini.
mulutnya nggak diplester. Jadi masih bisa berbisik. Nah, satu lepas kan nih. Lamun di bulan biasa Ya kerja mereka. Ya. Ada shift pagi, ada shift siang. ya, tapi kan Syaiton juga ciptaan sang pencipta. Kalau dia nggak ngegoda, gawe atuh gaji buta. Ya. Makanya saya mengamankan yang itu. Iya. Dibagi lah. Sunda itu sangat identik dengan spiritualitas yang tinggi ya. Katanya Tidak benar-benar begitu. cek cenah. Al cenah wal bejana. Nah, kita Abi itu biasa nyari Sunda. Ya cenah tuh katanya. Konon. Bagaimana nih ceritanya tentang kita merawat kesundaan kita di tengah modernitas yang terus menggerus masyarakat kita ini? Ya, Pertanyaan langsung kayak ini nanyanya ini bukan nanya, interogasi. Jadi Anda dalam keadaan sehat? Insya Allah. Jalan. Bisa menjalani pemeriksaan? Gimana Pak? Jadi boleh jadi karena Tatar Sunda pertama dari sejarah yang sangat lama mungkin ya. Ada Sundaland. Ya, yang sudah diteliti dua peneliti dari bangsa lain yang mungkin kurang diakui hasil penelitiannya oleh bangsa kita sendiri. Tapi itu sudah jelas sebetulnya hasil penelitian yang bukan main-main. Harusnya kita merasa bangga bahwa Sunda itu ternyata bukan Jawa Barat. Jadi tolong dibedakan. Sunda bukan Jawa Barat apalagi Bandung. Berbeda dengan Parahiang. Hanya satu di muka bumi ini yang disebut wilayah Parahiang, yaitu yang melahirkan sembah hiang. Jadi tidak menyembah apa-apa. Kalau puja itu memuja kepada batu, wajar. Buktinya intan batu, batu akik diperjualbelikan mahal Pak, makanya dipuja. Jadi tidak disembah. Beda ya. Itu harus diluruskan. Yang Dan disembah, bangsa kita itu kebiasaannya adalah menyamaratakan antara sembah dan puja. Kalau puja pasti ada puji. Sekarang banyak yang memuja dan memuji artis Korea. Nggak ada yang memuja. Apalagi kayak dia. Wah jauh. Tentang nunjuk. Puja Uci, puja, puji, itu teh feminin maskulin atau kumaha? Atupalah. Bukannya. Sembayang, sembaying. Soalnya kan ada juga gini, hadirin, hadirot. Hadirin mah yang hadir tapi in. Beda lah. Mun hadirot, hadir tapi di luar. Hadirot. Hadir out. Hadir in. Nah, ketika ada hasil penelitian dari bangsa lain, kenapa di bangsa sendiri tidak diakui ya? Kenapa kita suka mengkerdilkan diri kita sendiri? Pertanyaan berikutnya. Ke saya? Iya. Ke saya terus? Ya Kan Bapak narasumber. Ya itulah bangsa kita itu seperti kehilangan jati diri. Ya, akibat kehilangan jati diri, ya hilang semuanya. Contoh, kalau setiap bangsa itu kan punya cara cirinya sendiri, ditandai dengan punya bahasa, punya aksara, rupa, budaya, adat. Nah ini semua harus menjadi satu kesatuan. Nah saat semua itu tergantikan, berubah. Contohnya saya nih, saya kan tidak pantas, masa nama Lucky begini, dibacanya juga salah lagi. Laki, artinya untung. Pakai C. Iya, nama saya itu artinya untung Pak, harusnya. Tidak berbasis Indonesia. Tidak berbasis Indonesia, itu kesalahan. Tapi apapun itu dari orang tua. Karena waktu saya lahir saya nggak punya nama, lalu diberi nama. Saya nggak punya agama. Lalu diberi agama. Nggak punya apa lagi? Banyak yang lain. Sampai sekarang masih banyak nggak punya ya? Iya. M transfer berhasil itu punya. Gelar juga kan dikasih. Gelarnya panjang, mirip-mirip saya. Apa itu? Kalau saya kan belakangnya SPD MN, sepeda mini. Nah, beliau? Panjang itu beliau mah akademistik. Nah peran kita ketika
justru menyangkal sejarah kita sendiri. Kita orang-orang sadar ini ya. Itu harus gimana itu? Gimana Pak? Enggak, saya masih bingung dia mengatakan sadar sendirian. Gimana? Ulangi. Peran kita. Ya, Gus. Kita kan jamak. Iya. Orang-orang sadar nih. Orang sadar. Nunjuknya berdua, yang dua orang. Oh ya. Bisaan. Ya. Itu harus bagaimana dalam melawan bangsa kita sendiri yang menyangkal sejarah kita itu loh. Ini yang susah. Susah tuh pernah ada sebuah pengalaman ini Mbak ya. Tahun 2010 Pak Uci di Bogor ada reinventing Sunda culture apalah gitu. Berkaitan dengan Gunung Padang. Betul. Yang menyatakan bahwa Gunung Padang itu disebutkan jauh lebih tua dibanding peradaban-peradaban yang pernah mereka teliti. Ya. Nah ini disanggah oleh akademisi kita sendiri. Loh. Sampai si bule ieu ge bingung. Urang terek ngagedekeun bangsa kamu. Nah malah disanggah. Ya. Nah jadi jangan kan nanya ke saya, eta seorang bule wae digituin orang peneliti ya yang ingin membesarkan peradaban bangsa. Kok bangsa kita bisa sampai begitu gitu. Di luar benar dan salah atau penelitiannya nanti aja lagi lah gitu ya. Tapi klaim aja dulu gitu mungkin saat itu tuh. Nah terjadinya ini yang menarik nih, kunaon atau mengapa sampai bisa begitu gitu. Seolah-olah kita terdogma atau terdoktrin oleh sebutlah Barat begitu. Karena terlalu lama, saya tidak mengatakan penjajahan secara fisik saja ya. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah penjajahan kecerdasan, termasuk mental spiritual. Itu masuk dalam kecerdasan manusia yang dari sananya sudah ada. Nah itu dipangkas sedemikian rupa dengan menghilangkan jejak sejarahnya, menghilangkan ikatan emosional dengan para leluhurnya, menghilangkan kebanggaan atas apa yang dicapai oleh para leluhur. Jangankan yang peradaban masa lalu, yang hari-hari ini saja kan Indonesia belum 100 tahun nih, masih 76 tahun. Jejak-jejak peran penting pelaku sejarah juga seperti ditutup, bahkan ditutup-tutupi. Bu Inggit. Ibu Inggit. Ini kan perannya gede banget untuk melahirkan bahkan seorang Soekarno menjadi tokoh besar di Indonesia. Pak Tito, pengalaman dulu sempat bertumbuh dengan Ibu Inggit bagaimana? Ya, sepengetahuan saya yang memang pernah tinggal dengan Bu Inggit selama 3 tahun, jadi tahu persis apa misi dan visi dia. Lahir ke dunia ini mengemban satu tugas dharma yang diperintahkan oleh Tuhan kepada dia. Dia hanya melakukan dharma. Sadharma ngelampahi kalau orang Jawa bilang ya. Hirup mah ulah sok hayang ngalalakon, tapi kudu dilakonan. Ambisi boleh, ambisius jangan. Batasnya tipis banget itu Pak Tito. Kalau ambisi itu suatu cita-cita, keinginan. Tapi kalau ambisius itu akan menempuh segala cara. Syahwat namanya ambisius. Cepet banget kalau ngomong syahwat. Insya Allah. Jarum coklat saat tepat, saat melepas gundah hati. Hanyut ibu ai rasa mantap, senang mengenang hati puas. Jarum coklat saat santai larut dalam alam permai. Suasana seimbang tepat, jadi nikmat jarum coklat. Jarum coklat. Kisah cintanya dulu gimana Pak bisa ketemu Bung Karno? Bu Inggit dan Bung Karno sebetulnya bukan pertama kali ketemu di Bandung ya. Sewaktu bersuamikan Haji Sanusi, ada satu kegiatan mengenai syarikat Islam di Surabaya yang waktu itu dipegang oleh Mas Cokroaminoto. Itulah pertemuan mereka sebetulnya. Nah disitulah Bung Karno sebagai laki-laki ya, melihat Ibu Inggit, dia akan mencakar langit, menggusur bumi untuk mendapatkannya. Tuh.
Ingin berserikatnya, Pak. Ingin berserikat Islam ya. Ya. Pernikahannya di Surabaya atau di Bandung, Pak? Di Bandung. Di Bandung. 24 Maret 1923. Ya, setelah bercerai dengan Haji Sanusi, ada perjanjian antara Haji Sanusi, Bung Karno dan Ibu Inggit. Itu ada tertulis sebetulnya. Hanya kebetulan saya tidak memegangnya, hilang. Padahal itu sangat otentik ya. Isi perjanjiannya? Katakanlah perundingan ya. Itu di Tangkuban Perahu. Sewaktu Bung Karno meminta kepada Haji Sanusi untuk memperistri Bu Inggit. Bu Inggit. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa pandangan ke depan Peruksa Durunge Winara dari seorang Haji Sanusi bahwa Soekarno akan menjadi seorang pemimpin dan harus didampingi oleh seorang Inggit Garnasi. Dan di situ legowonya besar hati daripada seorang Haji Sanusi. Sedangkan isi perjanjiannya sendiri apa? Apabila Bung Karno menyakiti atau menyia-nyiakan Ibu Inggit dalam tempo 10 bulan kalau nggak salah ya, Soekarno diwajibkan untuk mengembalikan kepada Ibu Inggit, Pak Sanusi. Kepada Pak Sanusi. Dan itu terjadi sesudah perceraian Januari 1943, sewaktu Bung Karno dan Haji Mas Mansur mengantarkan Ibu Inggit kembali ke Bandung. Yang menerima kembali, yang mewakili keluarga adalah Haji Sanusi. Jiwanya gede banget itu ya. Itu saya sangat kagum ya. Ya mungkin kalau Gus Chandra istrinya diminta orang ngambek pasti sangat gitu. bedog pasti. Kalau bisa sih saya malah minta istrinya orang, Pak. Oh. Daripada istri saya yang diminta, ngawur aja kamu. Mending nambah, Pak. Terima kasih idenya. Mohon dukungan saudara-saudara. Bu Chandra mah nambah, saya nanti nampi secondnya. Gak boleh. Sama seperti tukang kindo. Aduh. Berkaitan sareng iya Kang, tempat tinggal yang di Ciatil itu. Mohon. Nah, itu teh ngalalakon didinya Pak Karno teh dulu sareng Ibu Inggit teh. Ya iya. Di rumah itu ya. Seberang jalannya itu adalah rumah dari Sosro Kartono. Oh, kakak Raden Mas Panji tadi ya. Ya, Raden Mas Panji Sosro Kartono ya. Kakak dari Ibu Kartini ya. Yang berjuluk Sang Alif. Ya. Karena menerima pengobatan dari banyak orang dan hanya mencelupkan satu jari telunjuknya ke air, diminum sehat. Dan ilmunya ilmu dari Sosro Kartono adalah kantong bolong. Kantong bolong. Kantong bolong. Kantongmu bolong nggak? Mudah-mudahan ada yang ngodok gitu. Perempuan. Filosofi dari kantong bolong itu adalah semua apa rezeki yang kita terima itu harus kita keluarkan. Betul. Untuk umat. Betul. Itulah ilmu kantong bolong. Itu maksudnya. Spiritualitas nih sekarang. Jejak spiritualitas Soekarno di sini yang terendus oleh Abang Ucial. Dia memang harus ke Bandung. Karena banyak objek wisata. Waduh. Karena apa? Sebab gini saja, raja-raja dari luar negeri, salah satunya yang dari Thailand saja, dia harus datang ke Bandung. Setidaknya dia harus minum air dari tanah Parahiang. Supaya? Aktivasi DNA. Kita bicara ilmiah saja, supaya dimengerti oleh generasi muda. DNA spiritual itu berarti? DNA spiritual. Yang terkandung dalam diri Bung Karno tentu tidak ada kebetulan. Kalau segala sesuatu ada yang disebut kebetulan, berarti Allah itu ngagicel. Ngagibeg. Ada yang tidak terkontrol. Tidak terkontrol. Bukan kebetulan tapi kebenaran ya. Kebenaran. Ya. Raja-raja luar saja datang ke sini. Thailand gitu ya. Itu ke sini. Datang ke Kota Bandung, terutama ke wilayah Bandung Utara. Bandung Utara. Makanya memang tidak aneh kalau seandainya peminangan Bu Inggit dan Bung Karno itu di daerah Tangkuban Perahu, gitu ya, dan seterusnya. Persoalannya kenapa harus ke wilayah Bandung dan sekitarnya, gitu kan? Karena disinilah wilayah Parahiang yang tadi itu. Parahiang ini mistis sekali berarti ya. Nah, ketika kemudian banyak tokoh-tokoh yang besarnya di Bandung. Kenapa Bandung tidak menjadi daerah istimewa kayak Jogja, daerah khusus kayak Jakarta, daerah istimewa kayak Aceh? Pernah terceritakan ada sebuah peradaban yang sangat tinggi. Tapi pada saat peradaban ini mungkin
ingin diklaim oleh sebuah bangsa, maka perlu eksistensi dari peradaban yang saat itu diakui dihilangkan. Ya. Jadi kalau saya langsung jahil aja otaknya gitu, mikirnya langsung negatif aja, ini memang ditenggelamkan lah ya atau dihilangkan. Benar atau tidaknya manggawe akademisi, tapi saya punya intuisi ke sana dengan berbagai alasan-alasan yang logis gitu. Sehingga Bandungnya sendiri seolah-olah sekarang sudah tidak menjadi apa-apa. Saat kita sebut sebagai Rehen ya, waktu itu pusat pemerintahan Hindia Belanda. Yang saya tahu sebetulnya itu kelanjutan dari VOC ya, jadi perusahaan dagang mungkin ya. Nah dari situ kan sebetulnya mau tidak mau adat, budaya, tata krama, dan lain-lain lah, nilai-nilai pasti luntur. Karena diakui atau tidak di sini memang lebih banyak bangsa asing ya, pendatang bangsa asing bukan bangsa kita. Jadi kalau saya sih lebih bukan curiga, saya hampir yakin kalau ini memang ada kesengajaan. Digeser-gesernya ke arah kota pertunjukan, kota misalnya fashion, begitu. Kota kuliner ya. Sehingga aroma-aroma politik sudah tidak ada lagi di sini. Ya, apalagi kalau tadi Gus Chandra ngomong-ngomong mengenai Sundanya. Nah, padahal kemarin ini 1954 itu baru ya. Kita punya yang disebut Undang-Undang Darurat Nomor 9 tahun 54. Di situ perubahan nama wilayah. Provinsi Sunda Kecil menjadi Nusa Tenggara. Pertanyaan saya sebetulnya, tahun 54 itu sedarurat apa harus diganti namanya? Gitu. I Gusti Ngurah Rai itu pahlawannya Sunda Kecil, masih disebutkannya belum Bali waktu itu. Gitu. Nah, kayaknya ada unsur kesengajaan kayaknya gitu. Kalau ada Sunda Kecil, ada Sunda Besar. Iya, apalagi itu udah dihilangkannya duluan tadi kan sudah disebutkan. Apakah karena wilayah Parahiang tadi atau apa gitu. Nah kira-kira kumaha Kang Uci. Kalau saya tadi rada iya mah dileungitkeun ya yakin. Nah menurut Kang Uci kumaha? Kalau menurut saya memang ada keharusan untuk menghilangkan. Kesengajaan. Ada kesengajaan untuk menghilangkan sistem kecerdasan satu bangsa. Ini bukan karena saya tinggal di daerah sini. Terkait dengan adanya Gunung Sunda Purba. Konon gunung tertinggi di muka bumi pada waktu itu. Kemudian adanya istilah ya Sunda Besar tadi melingkupi sampai ke Kalimantan, Sumatera. Nah sekarang ini dengan sistem pecah belah, maka wajar kalau saudara-saudara kita di Sumatera tidak mau mengakui bahwa dirinya bagian dari Sunda, sehingga semakin mengerucut, akhirnya Sunda identik dengan wilayah Jawa Barat. Dan pada ujungnya orang Jawa Barat yang mengaku dirinya orang Sunda itu tidak mau dibilang orang Jawa. Padahal kita tinggal di Pulau Jawa. Gitu. Jadi selayaknya kita yang ada di Jawa Barat pun mengatakan bahwa kita adalah orang Jawa. Kalau soal kesukuan rada aneh juga. Karena merujuk pada istilah Sunda Besar berarti kan sangat besar sekali. Sudah tidak mungkin lagi dikatakan sebagai suku Sunda. Jadi ini ada ambigu sebetulnya di dalam peristilahan. Bicara soal kesengajaan menghilangkan, saya perlu bertanya ke Pak Tito. Kenapa waktu itu kemudian Bung Karno memutuskan menceraikan Bu Inggit? Apakah juga ada suatu kesengajaan untuk menghilangkan peran beliau? Atau beliau cerainya baik-baik saja, kemudian penguasa berikutnya menghilangkan jejak-jejak Bu Inggit? Karena datanya tidak begitu banyak ya. Iya, padahal tokoh penting banget. Ya, Ibu Inggit memang 20 tahun mendampingi Bung Karno dalam suka dan duka. Sebetulnya lebih banyak dukanya daripada sukanya. Lebih banyak tangisnya daripada tawanya. Karena kehidupan bersuamikan seorang pejuang atau pergerakan, seorang politisi, itu akan jauh dari materi. Dan itu sudah disadari oleh Bu Inggit, bahwa dia harus mendampingi Bung Karno. Ada suatu cerita, Bung Karno dan Bu Inggit itu mempunyai seorang guru kebatinan, katakan spiritual, Mama Abdul Jabar. Dan di situ di depan keduanya, Mama Abdul Jabar itu sudah mengatakan, Inggit, tugas hirup maneh mangan saukur maturan jeung ngajadikeun Soekarno. Lantaran geus jadi uga anu natrat dina dari maneh, kaluhur moal sirungan kahandap moal akaran. Jadi tugasnya adalah menjadikan Soekarno menjadi seorang pemimpin. Jadi dia hanya batas sampai ke gerbang kemerdekaan. Tugasnya sudah selesai. Dan dengan rela
mengundurkan diri dari tahun 43 ya teteh. 43. Dan itu karena ada kemelut masuknya Fatma ke dalam kehidupan itu. Kalau tidak salah ada pepatah di wilayah Jawa Barat bahwa tidak boleh mengawini orang Jawa. Jawa Wetan. Ya. Saya lupa apakah laki-laki yang tidak boleh mengawininya atau yang perempuan. Ya. Nah, kalau melihat dari proses Bung Karno, tampaknya ini menjadi satu jejak karena Bung Karno itu sangat cerdas membaca pola tanda. Oke. Nah, jadi tanda dan dalam ruang kebudayaan yang terkait dengan persoalan tadi, mungkin terkait dengan aktivasi DNA, bilanglah begitu ya, bahwa dia harus mengawini seorang perempuan yang ada di tanah Parahyang. Oke. Sehingga muncullah aktivasi itu di dalam diri Bung Karno sebagai seorang pemimpin. Kecapna teh siga ngawin ka indung. Saya pikir mungkin yang perempuannya yang di sini gitu. Siga ngawin ka indung teh berarti kan ngawin ke feminim gitu ya. Itu kenapa nggak bolehnya? Ya itu tadi mungkin naonnya. Ada, ya itu mungkin terkait dengan konsep keibuan bahwa bangsa kita itu sebetulnya sangat menghormati kaum perempuan. Jadi perempuan itu menjadi yang sangat ditinggikan. Jadi apa matrilineal. Ya. Nyangkut mungkin. Jadi susah ngomongnya. Ini nih berat di sini. Kalau masih bisa diingatkan, dipotong, dirapikan. Dikit lah. Beda dikit kan. Kalau aku masih bisa lancar. Berarti saya terlanjur nikahin orang ITB gimana dong? Orang Bandung. Orang Depok sih. Orang Depok. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Sebab sudah mentas Walungan Citarum. Tapi kenapa kalau memang benar-benar DNA Sunda itu luar biasa, presiden-presiden berikutnya kenapa nggak ngambil di sini? Justru di sini, kok saya yang jawab? Iya, pertanyaan saya tuh mau menanyakan itu. Kenapa Pak Uci ya? Kalau melihat ruang kesejarahan di kita, Jawa Kulon itu wilayah Karamaan. Sedangkan wilayah Jawa Wetan itu wilayah Karatuan. Jadi sangat kurang cocok kalau orang dari Jawa Kulon menjadi pemimpin. Tapi dia menjadi penimbang. Penimbang kebijaksanaannya dan lain sebagainya. Gitu. Sebagai seorang rama lah. Berarti nggak cocok jadi presiden gitu ya. Nah lu terlanjur jadi El Presidente kemarin. Oh diberhentikan saya sama beliau. Konflik internal ya. Sekarang ini rekonsiliasi berarti. Sama Rama. Waktu itu saya jadi ratu. Yang penting untuk orang Sunda adalah siapapun yang menjadi presidennya tetap harus nyunda. Karena ilmu itu terus berasal dari sini. Nyunda. Lebih ke perilaku. Ya. Seberapa nyundanya waktu itu Ibu Inggit selama hidupnya? Ya contoh yang ada di tubuhnya, dia tetap memakai kebaya dan samping ya. Paling tidak identitas itu ada ya. Ada. Dan juga katakanlah kalau jajampean itu ya. Jajampean masih dipakai. Ketika Bung Karno beristrikan Bu Inggit, pengaruh kesundaan terhadap diri Soekarno? Dia tanamkan kepada Bung Karno. Dia harus mempelajari kultur, budaya, dan ilmu-ilmu di Sunda ini. Dengan cara dia memperkenalkan guru-guru kebatinan atau budaya Sundanya pada Bung Karno. Berarti Soekarno ini sangat menggunakan pendekatan spiritual ya dalam kebijakan-kebijakan maupun arah pergerakannya ya? Ya itu kan kita bisa lihat atau kita bisa baca buku yang umum ya. Termasuk tulisannya Cindy Adam berkaitan dengan Pak Karno yang menyatakan bahwa beliau ini sangat spiritualis dalam apapun. Jadi kalau tadi Gus Chandra bertanya pengaruhnya sebesar apa, saya pikir kepada kebijakan-kebijakan yang dia keluarkan. Kalau sosok sebagai leadernya, pemimpinnya, mungkin jauh-jauh sebelum beliau ke Bandung dia sudah punya basic aktivis itulah dengan pengetahuan globalnya kan. Ya, terutama dari Cokroaminoto waktu meleleh di Surabaya. Ya, kita kan tahu beliau juga berseragam putih-putih gitu ya. Kalau kata tulisannya siapa Gronovel itu yang berseragam putih-putih katanya disebut priayi gitu ya. Kalau yang bertakwa dan pakai samping itu ningrat katanya. Jadi saat itu aja udah dipisahkan bahwa Pak Karno globalis lah berpikirnya. Tapi kan ada nilai-nilai bijak yang dia keluarkan
Sehingga kadang-kadang kita menyebutnya sebagai nasionalis gitu beliau ini. Nah, tapi lama di Bandung, lama dengan perempuan Sunda yang sangat istimewa ini. Ya. Tapi rasanya nggak pernah ada foto Soekarno pakai ikat ya, pakai udeng ya. Apakah ada jejaknya dari dokumentasi selama dengan Bu Inggit? Ada ya? Iya. Belangkon betul belangkon Sunda. Oke. Jadi benar-benar dia mendalami kesundaan dan menggunakannya dalam kehidupan ya. Nah, ketika kemudian berpisah Pak Tito, yang dibicarakan apakah ada perjanjian lagi antara Bu Inggit dengan Pak Karno, dengan Haji Sanusi lagi gitu? Ada atau tidak? Yang intinya itulah ya, tidak menyakiti atau menyanyiakan itu. Ketika mendengar dari Kiai atau Syekh tadi Abdul Jabbar bahwa hanya mengantar sampai pintu gerbang kemerdekaan, Bu Inggit legowo menerima itu ya? Legowo. Dia sudah sadar. Karena Bu Inggit ya sadar bahwa ini adalah skenario Tuhan. Kalau kita merubah skenario Tuhan tuh akan marah. Jadi dia jalani. Ya seperti saya katakan, hirup mah ulah hayang ngalakon, tapi kudu dilakonan. Tapi ngelihat potensinya loh, hampir-hampir jadi ibu negara kan itu. Iya. Apakah karakter perempuan Sunda memang narimo gitu loh orang Jawa bilang? Kalau di Sunda ada pepatah, indung tunggul rahayu, bapak tangkal darajat. Jadi ibu itu adalah pusatnya cinta kasih, cikal bakal dari segala kelahiran. Ya. Gitu. Kalau kita kaitkan dengan istilah di zaman sekarang, yang ada itu adalah ibu kota. Ibu kos juga ada ya? Ada. Bapak kos kan nggak ada ya? Mang? Nggak ada. Pengalamanmu dulu sama ibu kos gimana? Saya kan artis ibu kosan. Iya. Jadi terkait dengan persoalan material tadi. Oh, udah lancar ya tadi. Udah, ini genggesnya udah kesana. Wanita Sunda zaman itu. Di zaman sekarang juga mari kita bicara. Nah, itu kan terjadi pergeseran. Ya, kalau zaman sekarang bukan saja wanita Sunda, hampir kebanyakan lah sifatnya ya. Sifatnya itu kalau di bawah 400 blok. Apa itu? Itu apa? Oh, bukan anak muda sih. Tapi yang menarik ya, saya lihat di YouTube Gus, istilah Ibu Pertiwi. Ya. Ada yang salah pengertian lah mungkin ya dari sekelompok orang yang menyebutkan tidak boleh itu nyebut Ibu Pertiwi. Pertiwi tekan bla 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 gitu ya. Nah, sementara di kita itu kan justru sangat ditinggikan kalau tadi kita dengar dari Pak Uci Inung Tunggul Rahayunya, Bapak tangkal darajat. Nah, berkaitan dengan kefeminiman ini, itu yang membuat saya tadi jadi hampir menyimpulkan kenapa DNA-nya ada di situ gitu, di mana wilayah Parahiang. Ini apakah berkaitan dengan feminimnya sosok wanita atau dengan feminimnya si ibu buminya, Ibu Bumi, yang dimaksud DNA tadi? Kalau melihat semua sistem kelahiran, semua sistem kesuburan gitu ya, itu terkait dengan gunung sudah pasti. Jadi balik lagi ke persoalan Gunung Sunda yang melahirkan begitu banyak kesuburan kemakmuran yang melahirkan, dan itu terkenal dan tingginya melebihi Himalaya. Himalaya sendiri bukan gunung. Nah ini gunung di Nubu. Kalau Himalaya bukan gunung terus apa? Bukan gunung. Itu batu, Pak. Jadi, kalau gunung itu harus vulkanologi ya, harus api. Iya. Nanti ke depannya mungkin kita akan menyebutnya menjadi Sang Ganapati. Kalau di kita dikenalnya sebagai Sang Ganapati Ekadanta. Jadi yang berculah satu. Ya. Artinya lebih kurang gajah itu simbolisasi dari gunung. Atau sering disebut Sang Ganapati, atau masyarakat luas menyebutnya sebagai Ganesha. Ganesha. Mungkin ini hanya kemungkinan saja melihat dari kodifikasinya, boleh jadi Ganesha yang kemudian dialih bahasakan menjadi Genesis. Atau menjadi sebuah kitab kejadian. Oke. Ya. Yang ditinggalkan oleh Bu Inggit apa saja Pak? Jejak-jejaknya Pak. Keilmuan Sundanya apakah masih ada kitabnya atau bukunya? Kemudian ajaran-ajaran beliau itu diteruskan oleh siapa? Juga diajarkan oleh Bu Inggit. Iya. Disebut ilmu apa Pak? Ya ilmu Sunda lah ya. Ilmu Sunda, oke. Orang Sunda ada jampe-jampe itu ada. Apa itu yang berasal dari Quran maupun yang berasal dari ditinggal karuhun itu memang saya catat. Pernah disuruh berpuasa dan dimandikan oleh Bu Inggit. Waktu itu untuk tirakat apa Pak?
kanaat Nabi. Pernah saya diajarkan mengenai kulhu sungsang, itu dibalik ya. Kulhu wali, ya. Ada peninggalan-peninggalan. Bung Karno kira begitu juga. Apakah ada pemberian dari Bu Inggit ke Bung Karno ketika mereka berpisah dan itu dibawa-bawa terus oleh Soekarno? Pajimatan mungkin ya, isim ya? Mungkin ya, saya nggak bisa itu kan. Bu Inggit nggak cerita? Nggak. Tapi peninggalan Bung Karno kepada Bu Inggit hanya 2. 1, kenangan indah sewaktu hidup bersama dengan Bung Karno di dalam perjuangan. Yang kedua, yang dibawa oleh Bu Inggit, harga diri seorang perempuan yang tidak mau dimadu. Sewaktu Bung Karno meninggal, itu Bu Inggit melayat ke sana. Ya. Melihat jasad Bung Karno, dan di situ Bu Inggit mengatakan, Kus, geningan kus teh mihelaan, Inggit didoakan. Itu ucapan seorang ibu mungkin ya. Karena Bu Inggit mempunyai 3 peran. Sebagai seorang istri, seorang kekasih, dan juga sebagai seorang kawan seperjuangan. Wah. Motivator ya? Iya. Itu diucapkan oleh Bu Inggit. Itu berarti adanya satu ikatan emosional antara Bung Karno dan Bu Inggit. Dan 3 hari kemudian, itu ada datang wartawan ke rumah, ya, ke Bu Inggit. Kebetulan saya ada. Di sana ada wartawan itu mengatakan, Bu, saya ingin menanyakan apa wasiat atau warisan yang Bapak berikan pada Ibu. Oh ada. Yang diberikan oleh Bung Karno kepada kita adalah kemerdekaan yang dinikmati oleh anak cucu kita. Kemudian wartawan itu mengatakan, bukan itu Bu, yang ini sifatnya pribadi. Mungkin maksudnya harta. Ya. Ada satu yang seperti saya katakan. Yang pertama adalah kenangan yang indah. Kenangan yang indah sewaktu saya berumah tangga dengan Bung Karno dan hidup dalam perjuangan yang akan menemani ibu di dalam lubang kubur. Itu yang dikatakan. Ada peninggalan juga yang sempat bikin heboh. Surat nikah dan surat cerai. Ya. Itu sempat dikabarkan akan dijual. Ya itu nunjuknya ke saya pasti. Oh itu isu ya teteh kumaha? Bener isu. Ternyata pembali, harga boleh di teteh. Berita-berita itu teh berkaitan sareng Pak Tito. Iya, sareng Ki Demang. Oh. Ya memang. Pernah tertuduh berarti beliau. Ya, memang begini ya. Iya. Memang dulu pun pernah surat itu ditawar ya, diminta oleh Belanda 2M tahun 82. 2 miliar tahun surat katanya. Surat. Hanya 2 surat itu. Tapi kalau ditambah 100.000 deh mungkin saya kasihkan. Ya, saya sih suka merawat perselisihan, jadi ngambil selisihnya. Ya. Ada yang belum kelar ini Gus tadi masalah Abah Uci. Mengenai tadi yang menariknya ada Ganapati, lalu berubah pengucapan menjadi Ganesha, lalu juga dikaitkan dengan Genesis. Apa kaitannya dengan genetik? Kalau dalam bahasa Barat, Genesis itu dari kata jini. Jini. Ya. Dalam bahasa Arabnya menjadi jin. Jin. Ya. Jin. Kemudian kalau bahasa kitanya ya geni. Sene berarti ya, atau gana gitu. Ya. Jadi inti api yang kemudian si inti api ini meleleh keluar gitu berakibatkan ledakan dan menjadi batu.
Jadi batu itu adalah api yang membeku. Fosil api gitu ya. Fosil api dari inti bumi yang keluar, inti api. Nah itu sebabnya dia akan menjadi pusat energi. Nah yang membedakan antara pengertian Ganapati ini pada akhirnya diungkapkan menjadi sosok gajah. Simbolisasinya? Simbolisasi. Tapi yang nyatanya kan harus ada. Yang nyatanya ya gunung yang menyaksikan awal kehidupan manusia di muka bumi. Makanya disebut sebagai sebuah kitab kejadian yang memberikan kehidupan, memberikan kemakmuran, ilmu pengetahuan gitu. Tadi apa? Dari Ganapati. Ganapati menjadi Geni. Ganesha menjadi Ganesha, kemudian Jini menjadi Jin. Ya. Genetika. Itu artinya sebetulnya sama. Generation. Apa hubungannya antara Ganesha menjadi Genesis, menjadi genetik? Apa hubungan antara Ganesha dengan Garnasi? Mana masuk ayah wae. Ini saya juga bingung sama pikiran saya sendiri. Yang api itu tadi keluar karena ada proses pendinginan jadi batu. Panas tadinya kan. Jangan-jangan Ganesha Garnase itu ya DNA ya, Sunda. Mungkin juga. Loh, saya kan ada R-nya, Bu. Garnasi ya mungkin juga sih. Itu ada. Tapi yang jelas usah dibaca Garnase. Yang jelas kalau makan jambu batu memang jadi panas beuteung. Bener sih, berarti batu. Tadi saya bilang Zeni, kebetulan nama saya juga Zeni, Tito Zeni. Oh, Zeni. Setengah jin saya itu. Kalau mau jadi jin jangan setengah-setengah, Pak. Mumpung ada 2 dukun di sini. Berarti kita ini pengendali api yang. Ya, berarti saya kalau begitu salah. Saya kan pengendali Saiton. Saiton api juga. Api juga. Iya. Oh, benar berarti. Gimana Gus tadi Abah Uci bilang. Saya mau nanya berarti kita ini bangsa avatar ya? Avatar itu artinya penjelmaan. 4 unsur. Angin, api, tanah, air. Lalu yang di tengahnya adalah kita ini dihidupkan oleh satu energi yang masih hidup hingga hari ini, yang umurnya lebih tua dari bumi. Yaitu? Matahari. Api juga. Terus apa hubungannya sama Ganarsi tadi? Saya teringat tadi Mbak Uci mengatakan Ibu Pertiwi. Saya teringat apa yang dimaksud dengan Ibu Pertiwi itu. Yang diambil oleh Bung Karno menyatakan bahwa tanah air adalah Ibu Pertiwi. Pertiwi adalah salah satu istri dari Betara Wisnu dan yang mempunyai anak Boma. Boma ini sakti yang tidak akan bisa mati kalau dia tersentuh pada tanah. Itu bumi itu adalah Ibu Pertiwi. Jadi setiap manusia, orang yang mencintai tanah airnya, dia akan tetap berjuang. Dia akan tetap hidup. Ya, dan lestari. Iya. Dan juga tadi katakan bahwa Ibu Inggit bukan ibu negara. Benar. Dia tidak pernah menginjakkan kakinya di istana. Tapi sebagian orang, kebanyakan orang-orang nasionalis ya, mengatakan bahwa Ibu Inggit adalah ibu bangsa. Ibu bangsa. Kalau ibu negara ada periodenya. Ada periodenya 5 tahun. Tapi kalau ibu bangsa, selama Indonesia masih ada, dialah ibu bangsa. Woi, luar biasa. Ya, jejaknya Bu Inggit ini luar biasa sekali. Sampai jadi nama jalan ya, Bang? Iya, nama jalan. Berbeda dengan Ibu Fatma kan. Kalau itu menjadi ibu negara pertama kan. Kalau Bu Inggit ibu bangsa. Kalau istrimu ibu apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Keseringan main ke tetangga ya? Ya. Kita kasih kesempatan nih teman-teman nih. Mumpung ada 2 tokoh dengan disiplin ilmu yang berbeda. Silakan kalau mau ada yang nanya. Terkait Bapak Negara kita ya, Bung Karno. Saya lihat banyak pergerakannya beliau itu di Bandung, di Jawa Barat. Baik itu bersama Mama Mei atau bersama yang saya tahu di Bali juga dengan I Gusti Ngurah Rai. Kebetulan saya dekat dengan keluarganya kan itu. Saya pikir pelaku kosan. Yang saya mau tahu itu gini, Gus, itu dikuburkannya kan atau dimakamkannya di Blitar ya. Nah pertanyaan saya itu kenapa tidak di Jawa Barat? Ya sok panitianya. Ayo beli alasan tertentu. Yang pasti alasan politis ya. Itu keinginan Soeharto, bukannya keinginan pribadi Soekarno atau keluarga.
Dia ingin menjauhkan Bung Karno dengan tanah Parahyangan. Karena Bung Karno mencetuskan api nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka adalah di Bandung. Dulunya pernah berwasiat mungkin? Minta dimakamkan di tanah Parahyangan. Ada yang nyebut juga di Batu Tulis ya? Bogor ya? Bogor ya, artinya masih di wilayah Jawa Barat lah ya. Ya. Karena apalagi Bandung, Jawa Barat dengan Jakarta dekat. Kekhawatiran adanya kekuatan Soekarno itu muncul dari Jawa Barat. Justru saya mau bertanya pada para penggiat pelaku spiritualitas. Banyak juga ceritanya orang bilang Soekarno masih hidup, Supriyadi masih ada. Ada yang pernah ke sini juga, ada pakai jas. Ada. Aktor teater kan? Bukan. Ya. Apa yang terjadi? Apakah energinya Soekarno mewujud jalma atau gimana tuh? Ya. Kalau secara energi, secara perjalanan, karena hidup sebuah perjalanan jiwa. Ya. Bisa jadi gitu. Hanya kalau secara fisik saya kira tidak. Oke. Misalnya saya bermimpi bertemu dengan Soekarno, itu banyak sekali orang yang merasakan itu. Ya. Bermimpi bertemu dengan beliau, itu wajar. Ya. Tapi dalam beberapa kasus banyak yang menceritakan bahwa Soekarno suka datang dan ini masih ada tempat makan dan lain sebagainya. Ini kalau saya bilang Soekarnoisme yang berlebihan. Mungkin terlalu mencintai ya sosok beliau ya. Saya pribadi belum pernah ditemui. Belum. Tadi yang pakai jasa Lebek kayaknya. Ya artinya secara fisik tadi mungkin orang yang berlebihan menurut Kang Uci mencintai beliau sehingga berpakaian mirip dan lain-lain itu kan adalah di mana-mana juga ya. Gitu. Kalau soal warisan, tanya ke Pak Tito ini kan si keturunan Bu Inggit ya. Ya. Banyak juga yang bercerita soal harta karun Soekarno itu. Gimana itu Pak? Kalau masih ada bagilah Pak dikit Pak. Banyak Pak. Bahkan pernah datang dari Solo yang meminta saya untuk datang ke Solo untuk membuka harta karun melalui telepon ya. Saya hanya bilang itu, mangga we gali nyalira. Karena saya yakin Bung Karno tidak mempunyai harta untuk pribadinya. Ya. Kalau seandainya Bung Karno Indonesia katakanlah mempunyai harta karun ya, nggak perlulah Indonesia dulu minta bantuan Rusia atau Ceko untuk membebaskan Irian Barat. Ya. Pakai aja dana itu. Untuk saya itu nggak ada. Hanya saya kira itu hanya untuk membandingkan antara Soekarno dengan Soeharto. Kalau Soeharto udah tahu lah kemaruk sama harta. Saya ingin menyamakan. Itu desoekarnoisasi. Justru desoekarnoisasi. Atau mungkin Kang Uci bisa menambahkan itu tentang fenomena harta karun Soekarno itu kan ada juga di wilayah budaya lah gitu. Iya. Logika paling sederhana yang tadi disampaikan sama Pak Tito, banyak orang mengatakan seperti itu bahkan habis-habisan mengejar harta itu sebenarnya tidak pernah ada. Ya, karena logika yang tadi saja sudah cukup mematahkan semuanya. Hanya secara politis ini harus dibangun agar muncul lagi semangat kebangsaannya dan muncul sebuah harapan. Itu saya melihat dari sisi positifnya saja. Yang kedua, ini permainan dari luar. Naon eta? Naon eta? Sunda Intelligence Agency. Supaya ini semua menjadi konflik. Bangsa kita sibuk dengan mencari itu dan melupakan harta yang sesungguhnya. Yaitu rakyat Indonesia. Satu itu, tapi yang lebih penting lagi adalah kemerdekaan dan kedaulatan. Itu harta yang ditinggalkan oleh Soekarno secara nyata. Betul sekali itu. Tapi malah justru kita rebutan yang ini tadi jadi konflik politik. Memperebutkan kemerdekaan dan kedaulatan atas nama rakyat, kita dijajah oleh para politisi. Saya kira itu harta karun Soekarno yang paling mahal. Nggak bisa dibeli kemerdekaan dan kedaulatan. Hari ini kita merdeka, tapi kita tidak berdaulat. Karena kita hidup di tanah yang sangat subur, tapi kita tidak makmur. Karena yaitu tidak ada keadilan. Padahal jelas di situ ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cocok sudah ini untuk ikut kampanye 2024.
saya teringat ya, sewaktu Bung Karno masih menjabat sebagai seorang presiden, itu pernah Kennedy pun minta Freeport untuk dikelola oleh Amerika, tapi ditolak oleh Bung Karno. Ini adalah harta bangsa Indonesia yang akan dikelola oleh bangsa Indonesia untuk kesejahteraan rakyat. Bahkan Kennedy menjanjikan seluruh infrastruktur yang ada di Indonesia, Amerika yang membangun. Coba bayangkan, keuntungan untuk menggali itu berapa? Sampai berani nggak modalan. Berani nggak modalan. Itu sesudah Bung Karno jatuh tahun 67 ya. 2 minggu kemudian oleh Soeharto diberikan kepada Amerika. Sebagai balas jasa. Sudah membantu Soeharto menggulingkan Soekarno. Itu jadi benar tuh perkataan Bung Karno itu. Perjuangannya berat melawan penjajah. Tapi perjuangan generasi berikutnya lebih berat karena melawan bangsa sendiri. Iya, mempertahankan kemerdekaannya. Ya. Sok, enggak ada lagi pertanyaan berikutnya? Bagaimana cara menarik minat anak-anak muda sekarang buat mempelajari sejarah di samping belajar dari membaca gitu? Pertanyaan beliau begitu tadi. Bagaimana cara menarik minat generasi sekarang mempelajari sejarah? Pertanyaan saya, bagaimana cara menarik harta karun? Kan harta karunnya nanti. Bisa ya? Bisa. Nanti jadi pertanyaan kedua saja ya. Oke. Kalau di Bumi Dega, kita tuh diajarkan mengenali diri sendiri. Karena kita makan di negeri ini, minum di negeri ini, kita berjalan, berketurunan, bahkan mungkin suatu saat kita akan dikuburkan di negeri ini. Jadi itu yang pertama ditanamkan. Jadi belalah negeri kita untuk masa depan. Karena apa yang diamanatkan, kita bukan pewaris, kita menjaga warisan. Kita penerus. Kita penerus dan harus menjaga warisan. Apa yang diamanatkan baik oleh Soekarno, kepala negara pertama, dan kemudian di Undang-Undang Dasar. Itu yang harus kita jaga gitu, harus dikembalikan lagi. Mulai memunculkan kesadaran bahwa kita adalah anak bangsa yang akan hidup di negeri ini dan akan berketurunan. Agar keturunan kita di masa yang akan datang masih kebagian tulang. Dagingnya habis sama siapa? Sekarang. Oke. Serakah berarti situ ya. Habis ngabisin daging. Tahu itu daging siapa? Dagingnya sudah dihabisi. Waktu itu gimana cara menarik minat anak muda? Ya kita harus sadari ya, bahwa negara kita, terutama perekonomian kita, dan sumber daya alam kita tuh bukan dalam cengkraman kapitalis saja. Bahkan kita sudah ada di dalam perut kapitalis. Dikeruk semua kekayaan dari bangsa kita dan negara kita. Padahal itu sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Itu yang akan menjurus kepada suatu tatanan masyarakat yang sosialisme. Ke sana seharusnya. Kembalilah. Karena Pancasila adalah satu persembahan yang terindah yang Bung Karno berikan kepada bangsa dan negaranya. Itu yang harus dijalankan. Jadi yang paling sederhana di dalam Undang-Undang pasal 33, air itu hajat hidup orang banyak. Tapi sekarang kita harus beli. Dan dikelola oleh perusahaan asing. Paling sederhana itu. Itu yang paling sederhana. Jangankan membicarakan batu bara, emas dan lain sebagainya. Air saja. Air saja kita beli. Ini kan sudah melanggar Undang-Undang Dasar pasal 33 tadi. Termasuk tanah, Gus. Tanah Lembang di Jarum. Berkarung. Udara juga udah dijual ya? Dijual. Main tabung-tabung oksigen itu ya? Ya. Yang belum dijual api nih. Atau sudah? Sudah. Berupa? Itu loh yang ada warna biru, warna hijau gitu. Tabung gas. Ada yang beli gas pakai keresek tidak? Kan tidak ada. Pakai uang. Jadi musuh bangsa Indonesia sekarang itu sudah ada di dapur. Istri. Bukan. Ini kok istri melulu? Saya sering musuhan kalau sama istri itu, waktu malam-malam kita bermusuhan. Kenapa? Saling bertanding mengalahkan. Kita musuh tuh. Musuh dalam selimut kan. Artinya pada saat tabung gas, tabung gas kecil di stop saja, itu pedagang kecil akan mati. Kemudian rumah-rumah masyarakat semangatnya juga tidak akan ada lagi kalau sudah seperti itu. Jangankan gasnya,
tabungnya sendiri itu sudah bisa dijadikan alat untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Di stop, hancur langsung. Hancur, Pak. Ya. Mau masak apa? Keberhasilan dari mereka adalah memecah belah dan menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang individualis dan konsumtif. Bapak dari partai mana, Pak? Omongannya rapi kayak tukang kampanye ya. Oh, dosen kok ini. Oh, dosen toh. Pertanyaan terakhir. Tapi bisa nggak jawab ini ditanya Tapi ini yang barusan. Salah satu contoh yang faktualnya ini minyak goreng. Nah. Ya baru di stop berapa bulan kemarin. Kenapa nggak ngerebus? Kenapa nggak ngukus? Ya benar. Ya udah kewalahan apalagi gasnya yang nggak ada kan. Ya. Ya kenapa tidak kita pakai kayu bakar? Nggak bisa. Iya. Kalau buat saya itu nggak bisa. Pakai kayu bakar. Pakai kayu bakar. Apa kita mesti kembali ke zaman yang lalu? Ya. Sedangkan zaman itu bukan gerobak dorong yang bisa dipindah-pindah. Nah, adanya kemajuan. Ke depan. Kemajuan. Nggak mungkin kita akan kembali. Jadi harus ada inovasi. Untuk kita berdaulat dina urusan gas, Iya. Nah, Pak, ingat nggak? Dulu gas itu nggak beli seperti yang sekarang pakai tabung, tapi pakai keran. Kalau udah ada kalimat ingat nggak? Berarti kan seusian. Ya. Kita kan nggak ngalami gitu. Aing dikikok. Ya dijatah. Iya. Ya kolot ge pedah kajurungku umur. Coba minta umurnya nambahan mal kolot. Kolot kelapa. Kolot keremiun. Coba teuing dahar kelapa. Dan sistem penyaluran gas alam itu. Ya. Di kita kan banyak gunung berapi gitu. Ya. Banyak gunung yang aktif. Dan itu kan bisa dimanfaatkan. Selain dia disuntik ya agar tidak terjadi letusan gunung, ini kan dimanfaatkan, harusnya disalurkan. Bukan menjadi monopoli lah gitu ya. Dari sebuah perusahaan, entah itu milik negara atau apapun, tapi terjadi pembagian yang sesuai dengan jatah kemakmurannya. Artinya sesuai dengan kantongnya gitu. Ini yang dipikir Pak Tito tadi maju. Zaman dulu sudah begitu. Ya. Kenapa sekarang jadi mundur gitu? Oh iya. Menjadi satu kemunduran kalau saya kira. Kita terus maju bukan mundur kita. Itu kapan sih itu? Gubernur masa periodenya habisnya kapan? Cocok kayaknya berikutnya. Membela rakyat kecil ya Pak Tito ya? Ya, tapi kalau dilihat seperti saya teh lah. Oh, ulah bajaan. Ini kembali itu ya. Alean lo. Budi. Aliano. Kalau dia sendiri nggak cocok jadi gubernur. Ini cocoknya jadi ketua KUD. Operasi unit Dalton, Pak. Keamanan abdi mah TNI AD, TNI Angkatan Dalton, Pak. Pertanyaan terakhir, Mang. Ya. Selama kira-kira 20-an tahun lah Bung Karno bersama Bu Inggit, pernah nggak ya kira-kira bisik-bisik soal pindah ibu kota ke Kalimantan? Eta Ci. Atau berkaitan dengan ibu kota baru lah ya. Iya. Kalimantan. Kumaha eta? Saya kira nggak ada ya pembicaraan ke arah sana ya. Pada saat itu yang belum terfikirkan untuk itu. Karena masih dalam masa perjuangan untuk merebut kemerdekaan. Setelah pisah tidak pernah ada komunikasi lagi, Pak? 2 kali Bung Karno tuh menjenguk Bu Inggit ya. Pertama di tahun 55, sewaktu konferensi Asia Afrika, dia sengaja Bung Karno tuh menyelundup tanpa protokol. Pertama untuk minta maaf. Dia katakan bahwa Hampura udah menceraikan dan menyia-nyiakan Bu Inggit. Tapi dalam hal ini Bu Inggit menjawabnya, kudu dipentak Kus, jadi nggak usah diminta. Kudu dipentak Kus tibahu lagi ku Inggit di Hampura. Ayeuna tugas Kus, ayeuna mah pimpin negara sing bener. Selain itu dia minta restu untuk mengadakan konferensi Asia Afrika. Tahun 60 datang lagi menjenguk karena Ibu Inggit sakit. Dan itu terjadilah satu pertemuan yang mengharukan lah. Mereka berpelukan ya. Mungkin teringat pada kawan seperjuangan dulu ya, bersama-sama. Dan di situ Bu Inggit mengatakan sambil menepuk bahu Bung Karno. Pada saat itu Bung Karno memakai pakaian
seorang presiden. Ya. Dia sambil menepuk dia mengatakan, Kus, ieu baju teh pamere ti rakyat. Kahade Kus kudu bisa ngajagana jeung ulah mopohokeun kanu merena. Ciga cita-cita urang baheula. Jadi Kus, ini baju adalah pemberian dari rakyat. Kus jangan sampai melupakan yang memberinya. Seperti cita-cita kita dahulu. Ibu kota baru dari sudut ini. Kalau menurut saya tentang ibu kota baru itu berpatokan pada Sunda nginung ka waktu mi bapa ka zaman. Jadi waktu sudah berbeda, zaman sudah berubah. Dulu sebelum ada pesawat terbang, orang paling mudah lewat lautan. Nah, boleh jadi kalau Pulau Jawa ada di situ, tapi jadi aneh sebetulnya kalau ibu kota kita ada di Pulau Jawa. Ya. Karena ini ada di belakang. Kita tidak ada masalah dengan Australia, tidak ada perdagangan apa-apa yang cukup besar lah ya. Ya. Ini harus datang dari atas. Artinya pada saat ibu kota ada di depan, itu sama dengan ruang tamunya. Nah, sedangkan dapurannya ada di wilayah Pulau Jawa. Nah, dapur ini tidak boleh terganggu. Karena pesawat terbang dan lain sebagainya harusnya memang ada di sana. Lagian di sana kan daerah yang cukup datar, menjadi pusat pemerintahan yang tertutup lah untuk wilayah daerah sana dan cukup aman. Ketimbang kalau di Pulau Jawa yang jarak tempuhnya akan sangat jauh. Ini kepentingan ekonomi karena saya yakin setiap negara memiliki kepentingan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Jadi kalau Pulau Jawa sampai ada di belakang nih, ibu kota di belakang, itu orang-orang bisa masuk lewat ujung itu dengan seenaknya aja, nggak ada saringannya. Gitu. Persoalannya Soekarno sebagai pendiri bangsa menyalakan api revolusi dari Bandung. Lalu apa yang perlu dibawa dari Bandung ke ibu kota baru? Semangat dari perjuangan Soekarno dan memasuki gerbang kemerdekaan, karena dia hanya mengantar kepada pintu gerbang. Maka tugas kita lah yang memasuki dan membangun kedaulatan. Merdeka sudah, tinggal kedaulatannya. Kita harus berdaulat. Satu lagi, untuk generasi muda, bagaimana langkah-langkah menemukan inggit ganarsi berikutnya? Transferlah jiwa dan semangat para pejuang itu, terutama kaum perempuan. Karena perempuan pun mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Setara. Generasi muda yang laki-laki pun harus menemukan inggit-inggit baru. Ya, itu untuk generasi muda. Lewat masamu. Jangan nyari lagi ya. Kita akan keliling lagi tapi bukan untuk menemukan itu ya. Harap diingat baik-baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coklat kita Umar Sufi pasti nikmat.